Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Menurut perhitungan Ibnu Abbas di dalam pandangan hukum syara terhadap Al-Quran. Hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf agar mengimankan atau mensyahadatkan Al-Quran dan berpedoman kepadanya, sehingga tidak sah imannya kepada Allah bila tidak mengimankan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam al-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya yang disebut iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat, seluruh kitab termasuk Al-Quran, Rasul-Rasulnya, dan kepada takdir ketentuan Allah yang baik atau buruk. Maka termasuk murtad orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan bagi seluruh jin dan manusia. Begitu pula halnya orang yang mengimankan sebagian Al-Quran malah dipandang kafir harfi atau kafir yang harus diperangi. Orang atau golongan yang berusaha untuk menghapus atau menghilangkan Al-Quran, syara juga menganjurkan kepada seluruh mukminin agar mewiridkan atau membiasakan membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran. Berikut tajwid dan makhrajnya dengan sempurna. selanjutnya terakhir dari kalamullah, Al-Quran dalam perspektif syara. Ini kenapa dari pembahasan sifat kalam mengerucut kepada Al-Quran? Karena seperti sudah disampaikan pada malam-malam sebelumnya, bentuk dari kalam itu ada dal dan madlul. Nah, yang bersifat dal karena ada suara dan ada huruf, kemudian disebut alfadul musyarrafah, maka Al-Quran adalah perwujudan dari kalam dal. Nah, bagaimana perspektif syara terhadap Al-Quran sebagai kalamullah? Maka syara mewajibkan mukallaf agar ketika bersyahadat jangan pernah melupakan dalam pengikraran Al-Quran yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil wahyi, melalui perantaraan wahyu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Bahkan tidak hanya mengimani, tapi juga ada kewajiban mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran. Aya wajib apal jeung wajib iman wungkul nutiluna. Aya wajib apal, wajib iman jeung wajib amal eta mah Quran. Kita tahu Taurat, Injil dan Zabur. Kita juga mengimani ketiga kitab sebelum Al-Quran. Tapi dalam tataran aplikasi, dalam tataran pelaksanaan, kita hanya diwajibkan mengamalkan kandungan Al-Quran. Kenapa dengan kitab-kitab sebelumnya? Karena semuanya sudah tercakup dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan segala konsekuensi tentu. Karena kewajiban atau taklif dari syara itu selalu menyisakan reward dan punishment. Selalu ada konsekuensi baik dan buruk. Ketika kita mengimani, maka sempurnalah iman kita. Ketika kita mengamalkan, maka berpahalalah amal kita. Dan ketika kita tidak mengimani, ini ada konsekuensi, maka termasuk murtad, orang yang tidak percaya, pakai garis miring ya, ingkar bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kehidupan seluruh mukallaf jin dan manusia. Di kitab Sulam, Mas, ingkar sareng. Dalam keadaan beriman, kita menemukan sebuah fakta, ternyata hati kita ingkar terhadap Al-Quran. Saya beriman kepada Allah, Tuhan saya adalah Allah, Rasul saya adalah Muhammad. Nah, tapi ketika ditanya pedoman sampean apa? Saya mukmin, saya muslim, tapi untuk aturan hidup saya hanya akan berpegangan kepada hal yang bersifat rasional dan saintifik. Saya ingkar terhadap Al-Quran. Nah, itu dia berada dalam kondisi murtad. Baik jadi murtad ucapan ketika dia mengucapkan pengingkaran tersebut, atau jadi murtad i'tiqad ketika dia hanya mengiktikadkan, atau murtad fi'li, murtad pekerjaan ketika dengan pekerjaannya dia memberikan sinyalemen ingkar terhadap apa? Al-Quran. Oh kan, faminal awwali asyakku fillah au fi rasuli awil Quran. Hanya ragu saja ini sudah berbahaya, apalagi ingkar. Ragu saja terhadap Quran dan segala kandungannya, itu termasuk sebagian dari cabang murtad. Maka hati-hati ketika ada ayat-ayat yang bercerita tentang hal-hal yang seolah tidak rasional. Misal begini, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membersamai gurunya, Nabi siapa? Nabi Khidir. Itu kan dalam satu riwayat ada satu benteng yang akan roboh kan, yuridu ayyang qadha fa aqama, kira-kira aya saung reyod lah. Kemudian ada perintah untuk memperbaiki saung tersebut. Kan Nabi Musa protes, kunaon sih saung butut bari eueuh pangeusina kudu di rehabilit renovasi.
geus puguh butut, geus puguh eueuh nu ngeusianana. Selidik punya selidik, hikmah dari perintah Nabi Khidir itu ternyata gubuk itu kelak atau dulunya, bahkan kelak ke depan itu akan dipergunakan oleh anak-anak yatim. Dan cluenya, sementara anak yatim adalah aset atau harta. Ini aneh. Ini aneh. Ngurus budak yatim jadi harta. Imahna reyo saeutik kudu dinaonan? Kudu dihadean. Itu aneh. Hal yang bersifat pengeluaran aktif kemudian harus disebut income pasif. Orang kan ngurus budak yatim pasti biayana, sandangna, panganna, papana, kebutuhan primerna, sekunderna, tersierna. Mungkin anak-anak yatim itu bukan benda mati yang tidak yang bisa hidup tanpa asupan apapun. Dia makhluk hidup, harus dikelola dengan baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dari sekelumit kisah antara Musa dan gurunya Khidir terdapat satu keanehan. Renovasilah gubuk tersebut karena itu milik anak yatim dan anak yatim itu akan menghasilkan harta. Ini aneh. Orang akan menjadi tidak beriman, menjadi sedikit ragu, tidak percaya akan kandungan Al-Qur'an. Hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah meragukan Al-Qur'an baik secara mujmal atau tafsil, secara global atau terperinci, itu bisa mengakibatkan kita bergeser keyakinan dari iman menjadi murtad. Begitu pula hanya orang yang mengimankan sebagian Al-Qur'an. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Hanya bersifat pilih-pilih acak corak, nu resep diimankeun, nu teu resep teu diimankeun. Subhanallah. Ini entah tanda akhir zaman atau tanda akhir Ramadan ini. Hari ini Al-Qur'an sepi peminat. Sudah mulai ditinggalkan para pembacanya. Satakunul Qur'an yatiman. Quran seolah, ini bukan berarti Quran yatim. Quran seolah menjadi anak yatim yang tidak beribu dan berbapa. Bahkan yatim piatu. Siapa yang tidak tahu dengan fadilah membaca Al-Quran? Siapa yang tidak tergiur dengan fadilah bertambahnya iman dengan pembacaan Al-Quran? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Siapa yang tidak tergiur dengan mukjizat Al-Quran? Siapa yang tidak tertarik oleh magnet barokah dan pahala Al-Quran, dari pembacaan, dari menyelami maknanya, dari mengamalkan isinya? Hari ini Al-Quran kal yatim, aysatakunul Quran yatiman. Hampir Al-Quran menjadi yatim piatu. Di penghujung Ramadan, masjid-masjid mulai tidak seramai di awal Ramadan. Dalih nawe corona, ulah ka masjid, geus puguh naon kebekeb. Hanca Quran itu berhenti pada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Fatihah alif lam mim, udah selesai. Padahal setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, dalam hadis Rasul, itu dilipatkan 10 kebaikan. Rasul bahkan menyebut alif lam mim saja yang ada pada awal suratul Baqarah itu bukan dihitung 1 huruf, tapi dihitung 3 huruf. Hanya mengucap alif lam mim. Alif lam mim. Ini sudah berapa huruf? Kalau dihijab jadi 3 huruf. Itu sudah kali 10 jadi berapa? 30. Bahkan Rasul mengibaratkan orang mukmin
yang ada ibarat untuk para pembaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan sebagai buah utrujah. Utrujah, apa itu utrujah? Yang rasanya manis dan harumnya wangi semerbak. Ada butut tapi macan nage, biar pongcu kita jelek, biar kelihatan, biar kedengarannya tidak enak untuk didengar, tapi sejatinya orang mukmin yang membaca Al-Quran dia laksana utrujah, rasanya manis, kemudian baunya wangi semerbak. Kalau orang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti apa? Ini kita nih, siap apa, buah kurma. Ibarat Rasul dalam hadis Bukhari kalau nggak salah, buah kurma rasanya memang manis, kandungan gizinya tinggi, tapi dia tidak semerbak wangi. Dangiangan kira-kira gitu, liwat kabatur dicuekeun we. Tidak tercium aura keimanannya. Kandungan gizinya baik tapi aromanya kurang baik. Yang ketiga, ada orang fasik atau munafik. Orang fasik yang masih membaca Al-Quran, itu namanya roihanah, bunga roihanah. Roihanah itu kemangi, apa kemangi itu? Lagi aku atau apa? Ngan roihanah teh sengit di amban teh, ngan lamun di asaan pahit. Jadi orang yang pembaca Al-Quran tapi secara kepribadian gagal, dia fasik atau inda makilah munafik, itu karroihana, bunga kemangi, dilihat indah, dicium wangi terasa, tapi ketika digigit tidak semua yang wangi rasanya enak seperti buah kemangi. Ada lagi sudah munafik tidak baca Quran. Aduh, sieun ke urang dewe nya ya. Eta mah handolah. Naon handolah teh? Batrawali. Dia tidak harum wangi dan tidak memiliki cita rasa tinggi. Teuing di mana? Biasanya buah-buah yang model handolah tersebut akan jadi buah yang berfungsi untuk mempertahankan pohon agar tetap berbuah, jadi gemuk deui gitu. Lain dahareun. Tapi dahareun tatangkalan deui. Orang-orang dengan tipologi tersebut. Nah, kita berada pada posisi di mana? Jauh kemudian kita untuk disebut kafir harobi yang hanya mengimani sebagian, wa nukafiru bi ba'din. Tapi sejatinya hari ini kita sudah meninggalkan Quran. Kal yatim, sadar atau tidak sadar, Quran menjadi seperti anak yatim yang tidak punya ayah dan ibu, ditinggalkan pembacanya. Maka syara juga menganjurkan kepada seluruh mukminin agar mewiridkan, membiasakan bacaan Al-Quran, mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kemudian bacaannya yang didawamkan, dibiasakan, muwadhabah, harus kudu boga hanca lah, kudu boga hanca, ulah teu boga naon hanca, unggal mimiti muka teh, mimiti surat deui iraha urang boga hanca, padahal dia sedang mencatatkan namanya di langit. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang mengaitkan nama kita di langit. Setiap pembaca Al-Quran akan masyhur di langit, akan diidolai oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di mana? Di langit. Setiap dari pembaca Al-Quran.
Tapi hati-hati juga, alih-alih kita ingin mengejar fadilah bacaan Al-Quran, bacaan kita jelek. Kan khairukum man belajar dulu. Belajar Quran itu bukan langsung ke maknanya, tafsirnya. Belajar yang paling dasar dulu, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Tajwid itu kan ketika warattilil Qur'ana tartila, itu tartil ayat tajwid ayat tahsin, riayatu jami'il makharij wa hifdul wuquf wa hifdus saut. Bertajwid itu mengeluarkan huruf Al-Quran dari tempat keluarnya. Misal ketika kita masuk ke rumah pasti dari pintu depan. Ketika keluar rumah itu biasanya lalu lalang dan melewati pintu depan. Jangan tidak jam 1 malam ada orang keluar dari jendela rumah di gebugan mual. Itu ikhrajul Quran, ikhrajul huruf la min makhrajihi. Siratal mustaqim make sod. Ayo sod teh kumaha? Nahwit. Jadi khuit sweet mustaqim salah. Bukan begitu. Dipenuhi hak-hak setiap huruf, sifatnya, makhrajnya harus benar. Riayatu jami'il makharij wa hifdul wuquf, hati-hati berhenti. Ada 4 jenis wakaf. Yanqasimul waqfu ala arba'atin tamin waqafin hasanin qabihatin. Secara global ada intidhari, ada iddirari, ada iftiqari, banyak, ada daruri. Kenapa Al-Quran bisa dibaca waslul kulli, Al-Fatihah bisa dibaca waslul kulli? Kenapa dibaca qat'ul kulli? Kunaon ditilu kalikeun? Melihat pada ada 3 waqaf tam pada surah Al-Fatihah. Itu kan bagaimana teknik-teknik dasar bacaan agar belajar yang baik bisa menghasilkan amalan yang baik. Belajar yang baik atau mempelajari sesuatu dengan cara yang terbaik itu akan berimbas kepada cara pengamalan yang terbaik. Aku mah bisa amal da apal nage henteu. Aku mah bisa mengaplikasikan Al-Qur'an dan cara mengkaji nage salah. Maka di sini guru kita menyampaikan tidak hanya jadi bacaan, tidak hanya jadi wirid, awas, tapi mengkaji itu secara lakukan secara komprehensif, lakukan secara menyeluruh agar amal kita dari Al-Quran khususnya itu bisa berwarna baik dan menghasilkan pahala yang terbaik. Lanjut. Hukum syara juga melarang a. memperolok-olokkan Al-Quran, b. menggunakan Al-Quran, c. membaca tanpa memakai tajwid dan makhraj yang sempurna, d. menyimpan dan membacanya di tempat yang hina, e. mencoret-coret tulisan Al-Quran dengan hadis, f. mensalahgunakan Al-Quran, g. juga dilarang melupakan setelah hafal atau menghafalnya, h. bagi yang junub haram membacanya. Adapun kalamullah yang disampaikan kepada Rasulnya dengan tidak melalui Baitul Izzah dinamakan hadis kursi yang sah dipakai pedoman tapi tidak menjadi ibadah membacanya. Selanjutnya pandangan syara, hukum syara juga melarang. Di samping tadi menganjurkan kita untuk beriman kepada Al-Quran, ada anjuran untuk mengamalkan Al-Quran. Ini ada warning dari syara. Pertama, berhentilah memperolok-olokkan Al-Quran. Jadi Quran jadi bahan olok-olok. Ini bisa Quran dijadikan olok-olok
atau menempatkan Quran tidak pada tempatnya. Sering kita dengar senandung-senandung tertentu yang di luar senandung yang mutawatir dalam pembacaan Al-Quran. Misal kita membaca Al-Quran dengan riwayat apa? Riwayat hafaz, ya kan? Hafaz. Kemudian dengar seorang qori membaca Al-Quran dengan riwayat waras. Wadduha, urang pan bacana naon? Wadduha, teu apal ilmuna, teu apal naon? Teu apal riwayatna, ujug-ujug wadduha wal laili idza saje, dengan maksud memperolok-olok Al-Quran, istihza bil Quran. Jangan. Atau dinazomkan dengan nazom yang tidak mutawatir. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang meberkeun jangjangna bangun taya karingrang asup ye kana Quran sok kana naon geus kabayang sia nasirna teh alih-alih ingin nyundakeun Quran iya kan ya, contohnya bukan saya sedang memperolok Quran iya kana budu lepaslah makhrajnya, lepaslah sifatnya, keluarlah siddahnya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Itu efek dari memperolok-olok Al-Quran. B. Menghinakan Al-Quran, ihanatul Quran. Ini sering beberapa kaum misionaris dari agama lain kemudian mengutip beberapa ayat, mengutip beberapa hadis yang secara substansi dalam perspektif mereka itu salah. Unaonnya ayat alaihulloha, padahal biasa nama alaihil, kayaknya ini Allah sedang lupa banyak hal. Maka kan waman aufa bima ahada alaihulloha, unaon jadi alaihu teu alaihil, itu banyak kata-kata muskil. Saya pernah belajar muskilatul hafaz, kesulitan bacaan dalam qiraat hafaz. Itu kalau kita tidak paham secara runtut dalam disiplin ilmu nahwu shorof misal, itu kita akan terjebak dengan pembacaan yang salah. Anak saja itu kan dibaca pendek kecuali 5, anabu, anamila, dan banyak hal lagi. Kita perolok-olokan, kita hinakan Al-Quran sehina-hinanya, itu dilarang oleh syara. Termasuk waqa'san dzihaqo, ketika melihat satu kasus, padahal kasan dzihaqo itu bukan pada kasus yang ada di dunia. Wa kadza qultu maudun ustumila fil Qur'an bidzalikal qasdi fa in kana bi ghairi dzalikal qasd fala yukaffiru. Lakin qala Syekh Ahmad bin Ibnu Hajar rahimahullah taala la tab'adu hurmatuhu, paling benar kalaupun tidak bermaksud istihza tetap haram. Quran dipakai kreasi, Quran dipakai naon, hiburan di panggung berbayar, jangan. Ruba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, banyak pembaca Al-Quran dan Quran melaknat kepada pembaca, justru sebaliknya. Senjata makan tuan. Kamana rek manggung euy, ngamen, yang diamenkan apa? Bacaan Quran. Seindah-indah suaramu melantunkan Al-Quran, sebaik-baiknya caramu melahjahkan Al-Quran, sebagus-bagusnya kamu sebagai seorang pembaca Al-Quran, selagi profit oriented kamu sedang memperolok dan menghinakan Al-Quran. Kamu mengajak pendengar untuk bersama-sama dalam keberkahan Al-Quran, sementara dirimu sedang mengundang laknat dari Allah sang pemilik Al-Quran.
menyimpan dan membacanya di tempat yang hina. Ada kalanya kita abai, mana tu'ur, mana Quran. Selalu ditempatkan di tempat-tempat yang tidak terakses oleh sesuatu yang akan bisa memudorotkan wujud atau fisiknya Al-Quran. Ulah nu mantaka hujanan, simpan di tempat naon. Bahkan ketika kita baca, ulah digigiwing hanapeun mabaina surah wa rukbah, kudu tetap disimpan di banyak hal yang harus kita harus kita lakukan. Mencoreng-coreng tulisan Al-Quran dengan najis pernah ya. Salah satu cara dulu ketika zaman sesuatu hal yang bersifat konflik interest hanya bisa diselesaikan dengan perang. Zaman perang dunia, perang salib, orang-orang misionaris, orang-orang kafir Nasrani untuk bisa mengalahkan Muslim biasanya membuat propaganda dengan cara Al-Quran dilumuri najis tertentu. Mereka yakin mental muslimin akan jatuh. Pernah terjadi peristiwa sektarian, saya sebut perang antar agama saja, di Ternate dan Tidore dulu, di mana, di Tentena, di sana di Maluku. Itu kan salah satu cara orang-orang kafir untuk menjatuhkan mental muslimin. Dibakarlah Al-Quran dilumuri kotoran-kotoran hewan, Al-Quran dibawa ke kandang-kandang babi. Ini fakta. Nah, perilaku-perilaku tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syara. Atau menyalahgunakan Al-Quran, ini yang tidak kelihatan salah. Al-Quran digunakan untuk kepentingan pribadi. Al-Quran hanya jadi jargon untuk menaikkan dan mengerek citra. Al-Quran digunakan untuk mewujudkan dan meluluskan hal-hal yang berbau duniawi, riasah, kepangkatan, jah, dan yang lainnya, siasah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti akan ada nomor suara, nomornya nomor 3. Sebab 3 itu ganjil. Abdul Witri, itu kan banyak. Nanti ada masna wasulasa, orang naon, orang dititah ku baturan ya. Amana euy, warung nitiplah meuli naon, rokok-rokok naon, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Itu tanpa sadar kita sedang memperolok-olok Al-Quran, menyalahgunakan Al-Quran, dan lain sebagainya. Juga dilarang melupakan setelah hafal. Nah ini untuk orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran, nama-nama mereka akan abadi di langit. Malaikat sudah mencatat sebagai sebuah kebaikan. Poho deui ribu. Maka ada simaan di mana satu sama lain saling mendengar bacaan, ada ngaderes, ada haflah untuk penampilan yang bersifat acara-acara tertentu, haflah untuk para tahfidz, ada haflah untuk para qori. Ini agar sesuatu yang sudah dihafal tidak dilupakan lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagi yang junub haram membaca. Nah, itu sudah jelas. Adapun kalamullah yang disampaikan kepada Rasul dengan tidak melalui Baitul Izzah dinamakan hadis qudsi. Ini pengertian hadis qudsi seperti yang sudah familiar saya sebutkan kemarin. Hadis qudsi diantaranya hadis qudsi tentang tauhid, diantaranya kuntu kanzan mahfiyan fa'aradtu an tu'rafa fa khalaqtul khalqa. Itu tentang hadis qudsi yang jadi dasar pemikiran para ulama-ulama ahli kalam untuk membahas disiplin ilmu akidah.
Jadi selesai sifat ma'ani, kemudian malam nanti kita selesaikan sifat maknawiyah sampai penghitungan jumlah sifat kenapa jadi 20 ya. Baru setelah itu sifat atau akidah nabawiyah. Wallahu a'lam. Bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-aman